Salam gila bola. Jose Mourinho bersiap meraih trofi kelimanya di Eropa saat membawa anak buahnya menghadapi Feyenoord pada Kamis dini hari 26 Mei 2022. Sebelum kita melihat alasan Roma harus optimis meraih trofi besar Eropa pertama mereka, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. AS Roma menjalani final Eropa ketiganya. Setelah dua kompetisi kecil Eropa tahun 1961 dan 1972, inilah final Eropa pertama Roma dalam 31 tahun terakhir. Meskipun ini hanya kompetisi kasta ketiga Eropa, Piala Liga Konferensi Eropa akan menjadi hiburan tersendiri setelah Giallorossi tidak begitu mengesankan pada ajang Serie A. Roma mengakhiri musim 2021-22 dengan menduduki urutan ke-6 klasemen, lolos ke Liga Eropa. Tetapi posisi ke-6 ini lebih buruk daripada 8 kali pencapaian sebagai runner-up Serie A antara 2003 sampai 2022. Tahun 2021 di bawah Paulo Fonseca mereka finish pada urutan ke-7, jadi ini satu posisi lebih baik. Sebelumnya secara berturut-turut mereka mengakhiri musim pada posisi kedua Liga Italia pada tahun 2017, urutan ketiga pada tahun 2018, posisi ke-6 tahun 2019, dan ranking kelima tahun 2020. Roma diambang trofi Eropa pertamanya. La Lupa pernah menjadi juara untuk dua kompetisi Eropa berskala kecil, Intercity Spheres Club pada tahun 1961 dan kemudian Anglo-Italian Cup pada tahun 1972. Kedua kompetisi itu sudah tidak ada lagi. Ini akan menjadi final kompetisi Eropa pertama mereka dalam 31 tahun dan mungkin juga trofi Eropa pertama dalam 50 tahun. Bahkan sebelum memenangkan piala ini saja, Jose Mourinho akan dikenang oleh para pendukung Giallorossi sebagai seorang manajer sukses yang berhasil membawa tim ibu kota ke sebuah final Eropa. Mourinho belum pernah kalah di final. Pada usia 59 tahun, Jose Mourinho telah memenangkan semua yang hampir bisa dimenangkannya. The Special One berpotensi merebut satu lagi trofi klub UEFA jika anak buahnya berhasil mengalahkan Feyenoord di final Liga Konferensi Eropa pertama di Tirana, Albania pada 26 Mei 2022 dini hari. Selain berbagai gelar Liga domestik, pelatih asal Portugal itu sudah memenangkan Piala UEFA dan trofi Liga Champions dalam dua musim berturut-turut bersama FC Porto. Sebelum meraih gelar Liga Champions pada tahun 2010 di Inter Milan dan mahkota Liga Eropa 2017 bersama Manchester United. Ini akan menjadi trofi kelimanya di level Eropa jika sukses menang pada final 26 Mei. Mourinho belum pernah kalah di final kompetisi besar Eropa dan seperti yang dikatakannya pada UEFA.com, keinginannya untuk meraih sukses tetap sama kuat seperti sebelumnya. Layaknya Liga Champions bagi AS Roma. Banyak pihak meremehkan kompetisi kasta ketiga Eropa ini, tetapi Mourinho menegaskan bahwa Roma memainkan kompetisi ini layaknya Liga Champions. Faktor paling penting di sini adalah fakta bahwa sudah 50 tahun Giallorossi tidak pernah meraih kejayaan di Eropa. Betapa pentingnya kompetisi ini bagi para pendukung klub terlihat dari jumlah fans yang memenuhi Stadion Olimpico dan Stadion King Power pada dua partai semifinal melawan Leicester City. Mourinho mengklaim jumlah fans Roma mencapai 170.000 orang dari dua pertandingan semifinal tersebut. Sekedar info, kapasitas maksimal Olimpico adalah 72.000 sekian, sementara King Power Stadium 32.000. Sehingga terlihat di sini bahwa Mourinho sedikit melebih-lebihkannya. Roma adalah sebuah klub besar dan Mourinho merasa memiliki tanggung jawab menjadikan kompetisi Liga Konferensi Eropa ini penting bagi Roma. Roma tidak mau meremehkan Feyenoord. Jika Roma memulai laga kompetisi mereka pada babak playoff, yaitu satu tahap sebelum penyisian grup, Feyenoord memulai kompetisi ini pada tahap kualifikasi kedua, dua tahap sebelum Roma. Apa artinya itu? Artinya dari segi kelelahan, tim Belanda itu sudah jauh lebih capek daripada anak-anak Jose Mourinho. Feyenoord bertanding sebanyak 12 kali sebelum mencapai final. Tidak terkalahkan pada babak penyisian grup E yang juga terdiri dari Union Berlin, Slavia Praha, dan Maccabi Haifa. Kemudian pada babak 16 besar, tim urutan ketiga Liga Belanda tersebut mengalahkan klub Serbia Partizan dengan skor 8-3 agregat. Pada perempat final kembali bertemu Slavia Praha menang 6-4 agregat sebelum mengalahkan tim terkuat Marseille dengan skor 3-2 agregat.
Pertandingan semifinal melawan Marseille inilah yang membuat Mourinho harus memuji tim asal Belanda itu sebagai sebuah tim yang istimewa. Marseille adalah tim yang memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa dan Velodrome, stadion mereka adalah tempat yang sulit untuk melakukan laga tandang. Seberapa optimis Mourinho di final? Peluang di final selalu 50-50 kata Mourinho, tetapi dia akan berusaha menjadikannya 51 berbanding 49. Itu merupakan pekerjaan yang harus dilakukan selama pertandingan dan bukan sebelumnya. Pekerjaan yang dilakukan selama beberapa bulan sebelum ke final adalah fondasi untuk permainan 90 atau 120 menit. Tetapi final adalah pekerjaan para pemain dengan para manajer hanya ada untuk memberikan sedikit bantuan. Saya beruntung sejauh ini memenangkan semua final Eropa saya, kata Mourinho, tetapi pekerjaan di atas lapangan bergantung pada para pemain. Setiap partai final adalah kasus khusus yang diperlakukan sebagai sebuah pertandingan tersendiri dengan tekanan dan tanggung jawab tersendiri. Kompensasi untuk penampilan di Serie A. Roma tampil kurang konsisten pada kompetisi Liga Domestik yang menyebabkan keraguan soal performa musim pertama Mourinho di Olimpico. Tetapi ada beberapa hasil menarik yang membalikkan musim kurang baik menjadi lumayan. Pertama, kemenangan 4-1 atas Atalanta pada pertengahan Desember 2021 dan kemudian kemenangan 3-0 dalam Derby della Capitale kedua melawan Lazio pada bulan Maret 2022. Tammy Abraham adalah pemain yang menjadi inspirasi dari kedua kemenangan itu, mencetak masing-masing 2 gol dalam kedua pertandingan tersebut. Namun petualangan mereka di Eropa lebih mengesankan lagi dan permainan terbaik pada musim ini mungkin adalah leg kedua semifinal melawan Leicester City di Stadio Olimpico yang sekali lagi ditentukan oleh sang striker Inggris dengan skor 1-0. Peran penting Tammy Abraham. Menukar lokasi bermain dari Stamford Bridge ke Stadio Olimpico, transfer Tammy Abraham senilai 625 miliar rupiah cukup mengesankan pada tahun pertamanya di sepak bola papan atas Italia. Dia menjadi pemain Inggris pertama dalam 30 tahun yang mengantongi lebih dari 10 gol dalam satu musim Serie A. Mencetak 24 gol dan 5 assist dalam 51 penampilan di semua kompetisi, Abraham juga meningkatkan permainannya sebagai striker serba bisa dan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu striker top di Italia.